Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini Rafli. Di sini saya akan membahas dampak politik identitas di era digital. Tonton video ini sampai habis dan simak baik-baik. Dinamika politik identitas di era digital menjadi fenomena yang semakin kompleks dan berpengaruh dalam konteks sosial dan politik, terutama di Indonesia. Politik identitas merujuk pada upaya kelompok atau individu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan berdasarkan identitas mereka, seperti etnis, agama, atau orientasi seksual. Dalam konteks ini, media sosial memainkan peran penting sebagai alat untuk menyebarluaskan ide dan mobilisasi dukungan. Media sosial berfungsi sebagai wadah utama bagi penyebaran politik identitas dengan kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas secara cepat. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi yang bisa memperkuat identitas kelompok tertentu. Misalnya, selama pemilu 2019, penyalahgunaan politik identitas melalui media sosial menghasilkan pandangan negatif yang berkontribusi terhadap ketegangan sosial dan kekerasan berbasis identitas. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami pemilu yang sangat kompetitif. Partai-partai politik menggunakan media sosial untuk memobilisasi dukungan dan memperkuat identitas kelompok. Namun, hal ini juga menyebabkan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang berkontribusi pada ketegangan sosial. Misalnya, beberapa partai politik menggunakan hashtag yang memicu konflik antar kelompok etnis atau agama, sehingga memperburuk situasi. Polarisasi dan konflik antar kelompok adalah dampak negatif dari politik identitas di era digital. Ketika informasi yang tidak akurat atau manipulatif disebarkan melalui media sosial, masyarakat cenderung membagi diri menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Hal ini dapat memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ada dampak negatif juga yang ditimbulkan dari politik identitas di era digital, mencakup diskriminasi. Praktik politik identitas yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan diskriminasi terhadap kelompok lain. Ketika satu kelompok merasa terpinggirkan, hal ini dapat memicu ketegangan dan konflik. Disintegrasi sosial, ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan dapat memperkuat perpecahan antar kelompok, mengancam persatuan bangsa. Penyebaran hoax, informasi yang tidak akurat seringkali digunakan untuk menyerang lawan politik atau memperkuat narasi tertentu, sehingga membingungkan masyarakat dalam membuat keputusan politik. Kekerasan berbasis identitas, konflik ini dipicu oleh politik identitas dapat berujung pada kekerasan fisik, seperti perkelahian antar kelompok, serangan terhadap individu berdasarkan identitas mereka. Meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran sosial. Dalam konteks politik identitas di era digital, terdapat beberapa dinamika yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek penting adalah bagaimana media sosial dan ruang virtual mempengaruhi gerakan sosial dan politik identitas. Media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dan mengorganisir dan memobilisasi gerakan sosial. Platform seperti Twitter dan Facebook memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa, berbagi informasi, dan mengorganisir aksi dengan cepat. Hal ini telah mengubah dinamika gerakan sosial, memungkinkan mereka untuk menantang narasi arus utama dan mempromosikan sumber berita alternatif. Di Indonesia, misalnya aktivisme digital telah mempengaruhi implementasi administrasi negara dan menjadi alat penting dalam gerakan sosial. Media sosial memfasilitasi komunikasi dan mobilisasi, memungkinkan gerakan sosial untuk menyebarkan pesan mereka lebih luas dan lebih cepat. Namun, penggunaan media sosial juga membawa tantangan seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi politik yang juga memicu konflik sosial. Interseksionalitas menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana identitas sosial dan politik individu dan kelompok menghasilkan kombinasi unik dari diskriminasi dan hak istimewa. Teori ini menekankan bahwa berbagai bentuk penindasan seperti rasisme, seksisme, klasisisme saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Interseksionalitas menentang politik identitas tradisional dengan menyoroti kerumitan pengalaman individu yang berada di persimpangan berbagai bentuk penindasan. Ini menekankan pentingnya memahami bagaimana sistem dan struktur sosial berkontribusi pada ketidakadilan, bukan hanya fokus pada identitas individu. Di Indonesia, politik identitas seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu solidaritas sosial dan mengancam integritas nasional. Polarisasi berbasis identitas seringkali diperburuk oleh penyebaran hoax dan propaganda politik di media sosial. Namun, era digital juga menawarkan peluang untuk memperkuat partisipasi politik dan demokrasi. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan literasi politik dan mempromosikan partisipasi yang lebih inklusif. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang positif. Salah satu keuntungan dari era digital adalah kemudahan akses informasi. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan berita dan data mengenai tema-tema yang berhubungan dengan identitas mereka. Ini memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, kemudahan akses ini juga membawa risiko besar. Penyebaran informasi yang salah atau misinformasi dapat dengan cepat memicu reaksi negatif. Dalam konteks politik identitas,
berita palsu dapat digunakan untuk menyerang kelompok tertentu atau memperkuat stereotip negatif. Sebagai contoh, selama pemilu, seringkali muncul berita palsu yang menargetkan calon tertentu berdasarkan identitas mereka. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan mengubah hasil pemilu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dan menyaring informasi yang diterima. Politik identitas tidak hanya mempengaruhi arena politik, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Ketika identitas kelompok diperkuat melalui media sosial, hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas di antara anggota kelompok tersebut. Namun, sebaliknya, situasi ini pun dapat mengakibatkan eksklusi pada kelompok lain. Solidaritas antara anggota kelompok identitas dapat menjadi kekuatan positif. Misalnya, komunitas LGBTQ+ di Indonesia telah menggunakan media sosial untuk membangun jaringan yang mendukung hak mereka. Dengan saling berbagi pengalaman dan informasi, mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Namun, solidaritas ini juga bisa berujung pada eksklusi. Ketika satu kelompok merasa sangat terikat pada identitasnya, mereka mungkin mulai melihat kelompok lain sebagai ancaman. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik antar kelompok yang berbeda. Untuk menghadapi tantangan yang muncul dari dinamika politik identitas di era digital, diperlukan pendekatan yang melihat keseluruhan orang, bukan hanya kebutuhan saja, antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Mendorong dialog antar kelompok juga sangat penting untuk mengurangi ketegangan sosial. Diskusi terbuka antara berbagai kelompok identitas dapat membantu membangun pemahaman dan menghargai perbedaan satu sama lain. Melalui dialog ini, stereotip negatif bisa dikurangi dan solidaritas antar kelompok bisa dibangun. Sebagai contoh, program-program pertukaran budaya atau forum diskusi komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan mendorong kerjasama. Mungkin hanya sampai sini saja pembahasan video kali ini. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. See you guys.